DOT punya potensi besar, tapi governance-nya bikin orang mikir dua kali. Beneran desentral atau cuman diatur para whale? Yuk kita bedah. Halo semuanya, di episode ini kita bahas tokenomics dan governance Polkadot. Kita akan kupas habis peran DOT dalam ekosistem, mulai dari fungsi dasar sampai dinamika governance yang lagi hangat. Wah, kedengarannya seru banget ya. Jadi apa aja sebenarnya fungsi utama DOT ini? Jadi, DOT punya 3 fungsi utama. Pertama, governance, yang ngasih hak suara buat pemegangnya ambil keputusan penting seperti upgrade protokol Ya, atau alokasi treasury untuk mengubah kebijakan jaringan. berarti dengan DOT, setiap suara bisa punya dampak besar ya? Iya, benar. Walaupun sebenarnya prosesnya agak kompleks. Ada beberapa lapisan seperti referendum council dan technical committee yang bikin sistemnya jadi rumit. Betul, jadi walaupun niatnya desentralisasi, kadang ada kritik kalau whale atau pemegang DOT besar lebih dominan ya? Tepat sekali. Selain itu, DOT juga punya fungsi staking yang memungkinkan pemiliknya ikut amankan jaringan sebagai validator atau nominator. Benar. Ini tentu juga menyediakan reward buat mereka yang berpartisipasi. Itu bagus karena staking emang penting buat keamanan blockchain. Tapi, apalagi fungsi ketiga dari DOT? Fungsi ketiga adalah bonding. Jadi, bonding dipakai untuk mengamankan slot para chain. Artinya para project yang mau terhubung ke relay chain Ya, Polkadot harus mengikat DOT sebagai jaminan. Jadi, ada semacam mekanisme jaminan buat terintegrasinya para chain. jadi bonding semacam kontrak atau jaminan yang bikin proyek-proyek baru bisa bergabung dengan jaringan Polkadot ya? Iya, persis. Nah, ngomongin soal supply, awalnya DOT cuma 10 juta token, tapi pada Agustus 2020 dilakukan redenominasi jadi 1/100. Wow. Jadi sekarang kita punya 1 miliar DOT. Jadi unitnya lebih mudah dipahami. Itu pasti membantu dalam transaksi dan adopsi token ya. Tapi Polkadot ini inflasinya gimana? Nah, disinilah situasinya menarik. Model supply DOT itu inflationary dan nggak ada batas maksimum dengan tingkat inflasi sekitar 10% per tahun. Inflation ini Ya, dimaksudkan untuk mendorong validator dan nominator supaya terus berpartisipasi dalam menjaga keamanan jaringan. tapi kenaikan inflasi tiap tahun tentu juga harus diwaspadai. Gimana apakah ini nantinya bisa jadi masalah bagi keberlanjutan jaringan? Itu jadi perdebatan juga di kalangan komunitas. Di satu sisi, staking dan bonding memberikan utilitas yang Hmm, jelas, tapi di sisi lain, inflasi yang tinggi serta struktur governance yang dinilai memihak pemilik besar membuat sebagian orang khawatir dengan keberlanjutan jangka panjangnya. jadi meskipun ada insentif buat partisipasi, ada juga kekhawatiran tentang ketidakmerataan pengaruh. Seperti kalau satu pihak memegang kendali terlalu banyak, ya? Betul sekali. Struktur governance sendiri dengan sistem referendum yang melibatkan council dan technical committee bikin keputusan nggak selalu sejalan dengan kepentingan semua Ya. pengguna. Misalnya, pemilik besar atau whale bisa punya suara lebih berat. Nah, hal itu yang bikin proses governance ini jadi kontroversial. Ada kisah soal proposal penggunaan Treasury DOT untuk investasi secara DCA ke Bitcoin. Gimana pendapatmu soal itu? Itu memang topik panas. Ada pendukung yang menganggap langkah tersebut perlu agar treasury lebih stabil, tapi ada Benar. juga yang menilai itu melenceng dari misi Polkadot yang fokus untuk memperkuat ekosistemnya sendiri. Menarik banget. Jadi, selisih pendapat ini bukan cuma soal strategi investasi, tapi juga fundamental misi Polkadot itu sendiri ya. Iya, persis. Ini jadi cermin dari betapa beraneka ragamnya pandangan di komunitas. Walaupun sistemnya dirancang untuk desentralisasi, realitanya struktur yang kompleks sering bikin ada perbedaan pendapat antara pemegang DOT kecil dan besar. Jadi, meski Polkadot mencoba jadi jaringan yang dikontrol komunitas, dalam praktiknya masih ada dinamika kekuasaan yang cukup signifikan. Betul, itu yang membuat tokenomics DOT jadi campuran yang unik. Satu sisi ada utilitas dengan staking dan bonding, tapi di sisi lain ada tantangan dari sisi inflasi serta tata kelola yang rentan terhadap dominasi. Ya, ngomong-ngomong soal utilitas, ulasannya juga menyebutkan bahwa staking dan bonding di Polkadot punya peran yang krusial dalam mengamankan jaringan, bukan?
Iya, staking itu intinya untuk mengamankan jaringan lewat validator dan nominator yang memastikan transaksi berjalan dengan aman. Sedangkan bonding membantu membuka pintu bagi para chain yang dapat menambah fungsionalitas dan interkonektivitas jaringan. Kalau dilihat dari sisi inovasi, ini memang pendekatan yang menarik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan ekosistem blockchain. Tapi, apakah kamu tidak merasa bahwa penggunaan DOT yang inflationary bisa menjadi tantangan jangka panjang? Sebenarnya ya, ada argumen bahwa inflasi tinggi itu perlu sebagai upaya insentif, tapi di sisi lain ia juga bisa menekan nilai token dalam jangka panjang jika pertumbuhan adopsi enggak mampu mengimbangi peningkatan supply. Kalau enggak diimbangi, nilai ekonomi jaringannya bisa terdepresiasi. Kamu benar, terutama dalam konteks investasi jangka panjang, kestabilan token itu sangat krusial. Jadi, ada perdebatan antara menjaga jaringan tetap aman dengan insentif yang besar versus stabilitas ekonomi token itu sendiri. Iya, itu benar. Dan di sini muncul pertanyaan, seberapa jauh governance yang kompleks dan kebijakan inflasi ini bisa bertahan dalam memastikan keberlanjutan ekosistem tanpa mengorbankan keseimbangan antara pihak kecil Ya. dan besar. Makin unik perdebatan yang ada. Saya agak kurang setuju kalau sistem dengan mekanisme voting berlapis itu nggak bisa dikalibrasi dengan baik oleh komunitas. Bukankah ada kemungkinan perbaikan terus dilakukan, seperti yang kita lihat dalam beberapa perubahan proposal baru-baru ini? Itu poin yang valid. Memang, seiring waktu, komunitas bisa saja menemukan mekanisme untuk menyeimbangkan suara antara pemegang DOT besar dan kecil. Tapi realitasnya, perbaikan sistem governance biasanya tidak terjadi secara Ya. instan. Ada proses trial and error yang lumayan panjang. Jadi idealnya, inovasi governance dan tokenomics Polkadot harus diselaraskan agar semua lapisan pengguna merasa terwakili, bukan cuma segelintir whale. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat keseluruhan, tokenomics DOT punya dua sisi. Satu sisi utilitas nyata lewat staking dan bonding, dan sisi lainnya berupa tantangan karena inflasi tinggi dan struktur governance yang terkadang dianggap tidak 100% merata. Itu semacam dilema antara inovasi Benar. dan keadilan. Bener. Kadang-kadang saya mikir gimana kalau sistem seperti ini diterapkan di jaringan lain? Apakah bisa begitu sama atau harus dimodifikasi dulu? Itu pertanyaan menarik. Sebenarnya banyak blockchain yang mengadaptasi model serupa, tapi setiap jaringan punya karakteristik unik masing-masing. Polkadot sendiri sudah mencoba mengambil langkah berani dengan menggabungkan 3 fungsi DOT ini yang mungkin bisa jadi inspirasi atau justru pelajaran buat yang lain. Jadi meskipun ada kekurangan dan tantangan, eksperimen Polkadot dalam governance dan tokenomics tetap sangat inovatif, ya? Tepat sekali. Ini adalah eksperimen berani dalam dunia blockchain. Sementara staking dan bonding memberikan manfaat langsung, governance yang berlapis menunjukkan upaya untuk mengakomodir berbagai kepentingan, walaupun belum sepenuhnya sempurna. Aku rasa diskusi ini benar-benar membuka mata tentang kompleksitas dalam menciptakan ekosistem blockchain yang seimbang antara stabilitas dan partisipasi. Iya, dan bukankah itu yang membuat dunia blockchain seru dan penuh tantangan? Jadi meskipun ada kritik, ide-ide seperti ini tetap terus diaplikasikan dan disempurnakan. Betul. Makasih banyak udah ngobrol bareng tentang tokenomics dan governance Polkadot hari ini. Semoga pembahasan ini membantu kita semua untuk lebih memahami dinamika di balik DOT. Sama-sama. Kalau kalian suka diskusi seperti ini, jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang butuh insight tentang dunia kripto, dan tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya, bareng nyicil kripto harian, nyicil kecil, cuan maksimal. Thanks udah dengerin bareng hari ini. Kalau lo suka diskusi kayak gini, jangan lupa klik subscribe, share ke teman-teman lo yang lagi nyangkut, dan tulis pendapat di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bareng nyicil kripto harian. Nyicil kecil, cuan maksimal.